Nama saya Kelly Cornelia, NIM saya 2440036125, kelas LC21, nama dosen Ibu Siti Mariam, mata kuliah Manajemen Informasi Sistem. Dan soal nomor 1, strategi bisnis objektif. Dari daftar industri berikut, untuk soal essay nomor 1, pilih berdasarkan digit terakhir NIM Anda. Anda diminta untuk menentukan sendiri nama perusahaan dalam industri yang sudah Anda pilih. Di atas, Anda diminta untuk menunjukkan bagaimana perusahaan tersebut menerapkan sistem informasi untuk mencapai bisnis objektif. Minimal pilih 3 dari 6 strategi bisnis objektif. Dan strategi bisnis objektif ada 6, yaitu yang pertama operational excellence, 2 new product, service and business model, ketiga customer dan supplier intimacy, 4 improve decision making, 5 competitive advantage, dan yang keenam itu survival. Dan yang pertama itu operational excellence. Perusahaan hotel menerapkannya dengan memberikan kegiatan operasional. Maka dari itu, hotel bisa menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi dengan menerapkannya teknologi informasi sistem dalam hotelnya. Dan sistem informasi yang dirancang hotel tersebut harus di hotel tersebut harus mulai dari hotel yang biasa, hotel besar, dan lainnya agar bisa mencapai keunggulan yang operasional. Dan yang kedua, new product, service, and business model. Dari sistem informasi, hotel bisa mengubah produk, layanan, dan model bisnisnya yang baru. Mungkin seperti dari pelayanan di hotelnya harus berbeda dengan pelayanan hotel yang ada dengan pelayanan hotel yang lainnya. Dan produk baru hotel itu sendiri bisa dengan menyediakan tempat yang baru atau makanan yang baru. Yang ketiga itu customer dan supplier intimacy, di mana pada bagian ini, sistem informasi diterapkan untuk bisa berhubungan baik dengan pelanggannya, baik dari membayar atau mendaftar tamunya. Contohnya itu seperti hotel yang menggunakan IT Flowcard yang sistemnya bisa digunakan untuk dalam memesan kamar atau pembayaran hotel. Dan yang kedua, ethical dan social issue in information. Meningkatkan kriminalitas di era digital ini memungkinkan pihak keamanan untuk melacak kejahatan tersebut dengan menerapkan NORA teknologi. Anda diminta untuk 1. Menjelaskan apa yang dimaksud dengan NORA teknologi. 2. Sebutkan ancaman kejahatan digital di e-commerce dan bagaimana NORA tersebut dapat diterapkan untuk meminimalisasi ancaman tersebut. Jawabannya 1. NORA teknologi adalah menggabungkan sebuah data dari berbagai sumber untuk melacak kontak yang tersembunyi atau yang tidak diketahui supaya bisa membantu kita dalam mencari si penjahat atau teroris tersebut. Dan nomor 2 yaitu ada 1 malware dan kedua itu ada hacking. Menurut saya dengan cara kita harus melacak si penjahat yang ingin menghack akun kita agar bisa kejahatan yang ada di Indonesia itu berkurang, karena dari menghack akun milik orang lain itu merupakan etika yang tidak baik dalam menggunakan sistem informasi. Dan dari sistem informasi tersebut sudah ada undang-undangnya di Indonesia. Dan jika ada yang ingin melakukan kejahatan lagi dalam menghack akun orang atau melakukan kejahatan di sosial media, maka itu akan dikenakan hukum atau denda agar si pelaku tersebut tidak akan mengulangi kejahatan yang sama. Dan kejahatan dengan adanya hukuman atau sanksi ini bisa membuat kejahatan di Indonesia itu berkurang karena dengan adanya denda. Dan yang nomor 3 itu ada IT infrastruktur. Yang A, Anda diminta untuk membuat mind map untuk kebutuhan IT infrastruktur suatu perusahaan. Pilih perusahaan berdasarkan industri yang sudah Anda pilih. Nomor 1, esai. B, tantangan apa yang dihadapi perusahaan di dalam mengelola IT
infrastruktur? Jelaskan jawaban Anda. Jawabannya itu IT infrastruktur hotel itu yang pertama layanan internet, agar orang yang menginap di sana bisa mendapatkan layanan internet yang lebih kencang atau lebih bagus lagi. Dan nomor 2, membuat aplikasi yang bisa memesan hotel sebelum kita pergi sana. Dan dengan adanya aplikasi ini, maka bisa membuat banyak dikenal orang dengan adanya aplikasi ini. Nomor 3, data penyimpanan dan manajemen, di mana hotel pasti membutuhkan data penyimpanan yang besar, karena akan banyak pengunjung yang akan berkunjung ke sana, dan pastinya akan membutuhkan data yang besar dalam mendata nama-nama dari pelanggan tersebut. Dan yang keempat itu adalah membuat layanan fasilitas hotel yang bisa membuat pengunjungnya senang atau nyaman saat berada di sana. Dan yang terakhir itu dan menyediakan layanan MSP, Managed Service Provider, seperti pemasangan TV, internet, Hypernet, dan lainnya. Dan nomor 2 itu tantangan yang dihadapi hotel dalam mengelola IT infrastruktur adalah IT sekarang sudah semakin canggih, apalagi di era teknologi 4.0 ini. Semua hotel pasti menggunakan sistem IT, baik dari pemesanan, bayar, ataupun lainnya. Persaingan IT dalam hotel itu sudah sangat ketat. Apalagi dari semakin berkembangnya IT pasti akan membuat hotel semakin berkembang lagi, karena memiliki IT yang sudah berkembang lebih jauh lagi. Dan bagi yang ingin membuka hotel baru itu pasti mempunyai tantangan yang lebih sulit dari hotel. Tantangannya lebih sulit dan lebih banyak daripada yang sudah punya hotel yang lama. Untuk kasus nomor 1 dan nomor 2, berdasarkan daftar perusahaan asuransi berikut ini. Pilih perusahaan asuransi sesuai dengan digit terakhir NIM Anda. 1. Five Porters Competitive Forces. Anda diminta melakukan 1. Membuat diagram 5 competitive forces berdasarkan perusahaan asuransi sesuai dengan digit terakhir NIM Anda, mengidentifikasi elemen dari 5 competitive forces tersebut. 3. Mengukur kekuatan perusahaan dari kelima elemen tersebut. 4. Strategi sistem informasi yang dipilih dan jelaskan alasannya. Jawabannya yaitu 5 Manulife. 1. Five Porters Competitive Forces ada 5, yaitu traditional competitor, new market entrants, substitute produk dan service, customer, dan supplier. Dan yang pertama itu traditional competitor. Mungkin dari pelayanan asuransi Manulife itu memiliki layanan fasilitas yang berbeda dengan perusahaan asuransi lainnya, seperti perusahaan asuransi Manulife yang menggunakan sistem informasi dalam perusahaannya agar bisa merancang layanan yang berbeda. Dan new market entrants, dan bagi pendatang baru yang ingin membuka perusahaan asuransi juga merupakan ancaman yang besar bagi perusahaan Manulife yang sudah ada, karena pendatang baru membuat perusahaan asuransi Manulife yang lama mengalami penurunan dalam pelayanan asuransinya ataupun keuangannya. Dan yang ketiga, substitute produk dan service. Jika pengunjung mendapatkan layanan atau fasilitas perusahaan asuransi Manulife yang biasa, maka pengunjungnya akan beralih ke tempat asuransi yang lainnya yang memiliki layanan fasilitas yang bagus. Maka semakin perusahaan asuransi Manulife memiliki layanan fasilitas yang bagus, maka akan semakin menguntungkan bagi asuransi Manulife itu sendiri. Dan yang keempat, customer. Banyak pelanggan yang ingin tawar-menawar dalam membayar, maka akan membuat perusahaan asuransi Manulife itu harus berpikir panjang. Jika semakin sedikit pelanggan dalam tawar-menawar, maka akan semakin tinggi juga mereka untuk mencari diskon jika
jika tawar-menawarnya itu meningkat. Dan yang kelima itu adalah supplier. Banyak perusahaan asuransi Manulife membeli bahan baku dari pemasok, dan pemasok itu yang kuat di dalam keuangan akan melakukan negosiasi, bisa mendapatkan harga yang tinggi dari perusahaan asuransi Manulife ini, dan dampaknya bagi pemasok yang tinggi bisa menurunkan profitabilitas perusahaan asuransi Manulife. Dan nomor 2, factors competitive forces ada 5, yaitu traditional competitor adalah di mana perusahaan bersaing secara agresif untuk bisa mendapatkan pasar yang lebih besar. Jika perusahaan itu semakin diuntungkan dalam posisi yang kuat dan tingkat persaingan pasar yang sama, maka persaingannya akan rendah. Jika persaingan semakin kuat, maka persaingan pasar yang sama bisa merebut loyalitas pelanggan yang rendah, dan produk bisa didapat dengan cepat. Yang nomor 2, new market entrance adalah di mana pendatang baru atau pemasok yang baru memasuki dunia pasar, maka dari itu akan semakin mudah untuk melemahkan pemasok yang ada. 3, substitute produk dan service adalah jika pembeli atau konsumen yang mendapatkan produk yang lebih murah atau pengganti biaya yang pengalihannya rendah, maka itu akan semakin sedikit produk pengganti di pasar, maka semakin menguntungkan bagi perusahaan tersebut. Keempat, customer adalah semakin pembeli tawar-menawar dalam menuntut harga yang lebih murah atau kualitas yang tinggi, maka rendah profit atau laba yang didapat oleh perusahaan itu rendah, dan semakin rendah daya tawar pembeli, maka semakin menguntungkan bagi perusahaan tersebut. Dan 5, supplier adalah jika pemasok menjual harga bahan baku yang tinggi atau menjual bahan baku yang berkualitas rendah ke pembeli, maka pendapatan perusahaan rendah itu akan memerlukan biaya yang tinggi jika ingin membeli bahan baku yang berkualitasnya tinggi. Dan begitu juga sebaliknya, jika daya tawar pemasok rendah, maka semakin tinggi pendapatan perusahaan tersebut. Yang ketiga, menurut saya dengan adanya kelima kekuatan ini, kita tahu bagaimana para pesaing di luar sana, produk penggantinya, pendatang baru, pembeli, dan pemasoknya. Dengan adanya 5 kekuatan ini mungkin bisa membantu kita dalam mengganti strategi perusahaan ke depannya bagaimana lagi. Dan karena kelima kekuatan ini, menurut saya jika ada di dalam perusahaan kita itu sangat baik sekali. Dan kita juga bisa melihat di mana kekuatan yang kuat yang ada di dalam perusahaan kita, dan jika pesaing di luar sana ada yang lebih baik dari kita, maka kita harus berusaha lagi dalam meningkatkan perusahaan kita agar tidak tersaingi oleh perusahaan lain. Dan nomor 4, strategi yang dipilih perusahaan asuransi Manulife adalah platform, karena agar lebih mudah dalam berkomunikasi melalui komputer atau lainnya satu sama lain. Di mana masa pandemi ini perusahaan asuransi Manulife tidak bisa bertatap muka, maka dari itu harus ada aplikasi. Strategi sistem informasi yang digunakan perusahaan asuransi Manulife ini memudahkan karyawannya dan bekerja agar bisa lebih cepat. Di mana sistem informasi ini juga bisa membantu kita jika kita ingin mendaftar sebagai bagian dari asuransi jiwa, kesehatan, perlindungan, dan tabungan. Jadi menurut saya strategi sistem informasi yang dipilih perusahaan asuransi Manulife ini sudah benar dalam menerapkan platform yang ada di perusahaan tersebut. Gunakan perusahaan yang sudah ditentukan di dalam soal kasus nomor 1 di atas. Anda diminta melakukan 1. Membuat diagram Porter value chain beserta penjelasannya berdasarkan perusahaan asuransi yang sudah ditentukan. 2. Keunggulan strategi penjualan di perusahaan tersebut. Jelaskan. 3. Bagaimana peranan IT di dalam strategi tersebut. Jelaskan jawaban Anda. Jawabannya itu 1. Frame infrastruktur. Kualitas dari pelayanan perusahaan asuransi Manulife harus lebih efektif lagi dalam manajemen atau perencanaan perusahaannya.
Yang kedua itu ada human resource management, mengevaluasi SDM di perusahaan asuransi Manulife seperti dalam merekrut karyawan, pelatihan, dan lainnya, supaya perusahaan asuransi Manulife bisa memiliki kinerja yang bagus dalam pekerjaannya. Dan SDM yang efektif dalam perusahaan asuransi Manulife juga bisa mengurangi tekanan dalam bersaingnya. Yang ketiga itu ada teknologi. Seperti di zaman era teknologi 4.0 ini, intinya teknologi itu sudah berkembang seiringnya zaman, dan di perusahaan asuransi Manulife mungkin sudah menggunakan teknologi seperti platform dan lainnya dalam perusahaannya. Dan teknologi ini juga bisa membantu kita dalam mengecek data atau hal lainnya. Dan yang keempat itu procurement. Pada bagian ini adalah pembelian input seperti dari peralatan, bahan mentah, dan lainnya. Perusahaan asuransi ini harus lebih cermat dalam aktivitas pengandaannya untuk bisa mengoptimalkan rantai yang masuk, operasional, dan keluar. Dan bagiannya itu ada inbound logistik. Perusahaan asuransi Manulife ini menghadapi banyak pemasok dari membeli layanan penyimpanan bahan baku, bahan mentah, dan lainnya untuk keperluan asuransi Manulife itu sendiri. Dan operasional bisa melayani pelanggan dengan baik supaya bisa meningkatkan keunggulan yang kompetitif di perusahaan asuransi Manulife tersebut. Dan selanjutnya itu ada sales dan marketing. Mungkin dengan memberi kualitas yang baik dalam pelayanan akan bisa menjadi bagian perusahaan asuransi Manulife dan menjadi lebih tinggi. Dan selanjutnya itu ada service, jasa yang ditawarkan dalam perusahaan asuransi Manulife dalam untuk meningkatkan loyalitas dalam pelayanan untuk memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggannya. Dan nomor 2, keunggulannya itu perusahaan asuransi Manulife sekarang telah meluncurkan aplikasi MeLearn dalam tenaga pemasar atau penjualannya. Dengan adanya aplikasi MeLearn diharapkan bisa memudahkan tenaga pemasar atau penjual dalam menjalankan peran dan memberi solusi dalam perencanaan keuangan profesional dan kualitas kepada seluruh Indonesia. Jadi perusahaan asuransi Manulife ini sekarang sudah sangat unggul dalam menjalankan tenaga pemasar atau penjualnya. Dan nomor 3 itu menurut saya peranan IT dalam perusahaan asuransi Manulife ini sangat besar, baik itu dalam penyimpanan data atau lainnya. Dengan adanya IT, ini bisa memudahkan kita dalam bekerja agar bisa lebih cepat. Dan kita juga bisa menawarkan jasa asuransi lewat IT dengan cepat tanpa harus bertemu dengan orangnya. Maka dari itu, IT sangat membantu kita sekali dalam bekerja, dan IT juga bisa membantu kita dalam memberikan penjelasan kepada orang yang ingin berdaftar sebagai asuransi kesehatan, asuransi jiwa, asuransi tabungan, dan lainnya. Maka dari itu, peranan IT itu sangat penting bagi perusahaan asuransi Manulife lainnya ataupun untuk perusahaan lainnya yang menggunakan IT. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dalam kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.